ya mungkin ini tentara-tentara Dajjal kali ini ya. Mereka kemudian membid'ahkan dan menganggap syirik orang bersalawat dengan lafaz nariyah. Karena dia tidak faham isinya, dia kira itu syirik. Kita salaf, oke, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala salawatan, ada. Oke, tayyib. Tuntunan Rasul kayak gimana? Sallallahu alaihi wasallam bersalawat atas Rasul gimana? Oh, ternyata ada hadisnya. Dengan redaksi apapun yang penting mengungkapkan salawat ketika mendengar ataupun menyebut. Enggak ada mereka mengkhususkan halakoh zikir khusus untuk bersalawat rame-rame dipimpin satu orang sambil goyang-goyang, singing together, apa ini itu. Kenapa nggak nyanyi blues biar kayak ahlul kitab sekalian di gereja? Salawat-salawat yang dibuat seperti salawat nariyah, salawat badar dan lainnya. Kalau seandainya bacaan salawat nariyah atau badar itu baik, Nabi sudah ajarkan kepada para sahabatnya. Sama sekali tidak benar. Ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada harus diajarkan oleh Nabi. Kita punya kiai kok, Nabi SAW. Pertama, salawat nariyah sendiri dengan lafadznya itu tidak pernah ada dalam hadis. Tidak pernah ada dalam hadis, gitu kan? Itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan. Bahkan menganggap orang kalau salawat nariyah bisa bikin kesurupan gitu. Itu ya bagian dari fitnatul dajjal juga ya, kekacauan yang disebutkan oleh para pembohong-pembohong ini yang berbaju-baju ustadz. Ini kita. Yang membedakan kita satu firqah dengan 72 firqah yang lain ini. Memahami Al-Quran dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW hanya sebagaimana pemahaman dan praktek yang datang dari salafus salih. Ini. Saya tanya sama antum, para sahabat ahli bahasa Arab atau tidak? Ahli bahasa Arab. Mereka mungkin saja bikin model-model salawat dari diri mereka, bisa saja. Mereka mampu. Tetapi mumpung ada Nabi, ngapain bikin salawat sendiri? Salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah. Apabila salawat nariyah dibaca sebanyak 31 kali setelah melaksanakan salat subuh, maka Allah akan melancarkan segala urusannya. Apa benar? Batil. Pertama, salawat nariyah itu baru muncul di belakangan hari, bukan dari Rasulullah. Sama sekali, Pak. Yang kedua, di sini disebutkan lagi apa? Keutamaannya. Siapa yang membaca salawat nariyah 31 kali, maka akan melancarkan segala urusannya kalau dia lakukan setelah subuh. Mana dalilnya dari Rasulullah SAW? Orang bikin salawat inilah, salawat fatilah, salawat nariyah lah, salawat apalah, salawat itulah. Nah, ngapain kemudian kita bersalawat dengan karangan orang-orang? Saya tidak menyalahkan. Silakan selama tidak aneh-aneh salawat tersebut. Tapi kalau diyakini barang saya baca salawat Fatih seakan-akan khatam Quran berapa kali, barang saya baca salawat nariyah maka keutamanya begini-begini, itu butuh dalil kalau seperti itu. Semua lafaz salawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai. Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu Ahlus Sunnah dengan baik, tapi membawa nama-nama simbol-simbol tauhid. Ya, Salafi ini betul memang jadi tantangan hari ini di tengah umat Islam alias Wahabi ya, karena suka menyalahkan yang belum tentu salah, membid'ahkan yang belum tentu bid'ah. Salawat nariyah itu nama aslinya bukan nariyah tapi ta'ziyah. Imamnya bernama Syekh At-Tazi. Salawat disebut salawat At-Taziyah. Lama-lama sama orang Indonesia jadi salawat An-Nariyah. Itu jin punya tubuh juga, nama tubuhnya tubuh api. Anasir tanahnya nggak ada. Yang paling lengkap di muka bumi, di alam semesta itu tubuh manusia. Ada apinya, makanya bisa marah Habib. Habib bisa marah Habib? Ini Habib loh, kita tanyain. Habib bisa marah nggak Habib? Sering tuh. Kalau lagi marah panas nggak Bib? Ada kompor Bib? Nggak ada kompor dalam badannya, tapi kok bisa panas? Berarti ada energi api dalam tubuh kita. Gitu. Salaman sama guru, sejuk, merinding. Zzz. Itu ada air dalam diri kita, air keberkahan, ma'ul haya. Mengalir, karena yang mengalir itu air. Energi api juga mengalir, maka kalau kita ada orang tengkar jangan deket-deket, karena panasnya lengket ke badan. Di situ setan namanya dasim bisa lengket ke badan. Ini yang membuat orang bisa tengkar, rumah tangga bisa pecah, ya.
Maka kalau ada di rumah tangga satu lagi panas, jangan dilawan pakai panas, bisa meledak jadi bom. Ya, harus ada yang pakai air. Maka enaknya tubuh ini Allah jadikan untuk mengatur alam semesta, disebut khalifah, khalifatullah. Ya, jadi mohon maaf nih para jin, para malaikat, kami bukan sombong-sombong ya. Kitalah khalifah di muka bumi, jadi gak usah takut-takutin jamaah kita ya. Antum gak usah takut sama jin, gak usah takut. Kalau takut tuh sama preman gitu, baru takut kita, sama orang jahat. Ini yang lucu, jamaah takutnya udah mati. Orang udah mati kok takut, waras gak? Yang takut tuh sama orang hidup, digerayangin ntar. Coba tidur dekat kuburan, gak bakal digerayangin. Tidur dekat kita, wah gawat. Jadi seharusnya orang-orang berakal, dia takutnya di mana? Takutnya sama orang hidup, bukan orang mati. Tapi itulah ujian jadi khalifah di muka bumi. Maka syaitan itu biasa nyerupain dengan muka yang paling menakutkan. Ya, jin iseng. Kata jin, lo sotoy Razi katanya. Ya, tahulah dikit-dikit ya, bocoran langit. Baik, jadi diri kita ini, tubuh kita ini, tubuh yang sangat sempurna. Seharusnya kita ini gak usah takut. Nah, Nabi Muhammad dibawa itu karena di dalam diri ini ada karakter-karakter rendah. Nah, itu dibersihkan semua dari Nabi Muhammad SAW. Waktu beliau masih kecil, umur 7 tahun, itu dadanya diambil, ada 2 darah hitam, dibersihkan. Hitam yang pertama itu sifat kehewanan, hewan ternak. Sifat hitam yang kedua itu buas dan syaitaniah, ada di situ, dibersihkan dari kalbu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi itu nggak pernah lagi bersyahwat seperti kita bersyahwat. Nabi kalau berkeinginan, keinginannya geraknya dari rohaninya. Kalau kita masih karena mata ini jelalatan, benar nggak? Benar ya? Antum bisa nggak Habib cinta sama orang yang belum dilihat? Sulit bayangin ya? Nah, itulah. Itu bukan hanya cerita di kitab-kitab itu. Ada, saya baru ketemu ada orangnya dijodohin, belum pernah lihat. Dijodohin sama seseorang, sama kiainya, belum pernah lihat sama sekali. Tahu-tahu cuanteknya. Cantik versi dia, bukan versi aneh. Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan waktu kecilnya. Ketika beliau dewasa, beliau ini umur 40 berdakwah terang-terangan. Nah, ini terjadi 3 tahun sebelum pindah ke Madinah, 10 tahun di Mekah. Atau di riwayat di kitab ini ada yang nyebutin 13 BB, ada 13, ada 10 tahun. Kita ambil 13 tahun. Berarti setelah 10 tahun beliau di Mekah berdakwah, umurnya sekitar 50 tahun. Kalau versi yang riwayat 10 tahun, umurnya 47 atau 48 tahun. Kolbunya dibersihkan kembali. Tapi nggak dibersih-bersihkan amat, karena sudah bersih. Justru dimasukkan, disebutkan dan riwayat itu, wa utitu bitastin. Aku diberikan dengan satu wadah bejana yang tercipta dari min zahabin, dari emas. Di dalamnya ada air hikmah, air iman, dimasukkan ke dalam. Berarti bedah ini bukan bedah fisik, karena yang dimasukkan ke dalam kolbu Nabi bukan air fisik, itu air hikmah dan iman. Berarti itu bukan air fisik. Ya, ini Bapak Ibu nih saya ajarkan cara takbir mimpi sedikit. Ya, mau? Tapi nggak bakal dapat ijazah. Ilmunya mahal itu. Kalau kita mimpi minum air, itu ada makna baik. Berarti ada sesuatu hidup, kehidupan sir masuk ke dalam diri. Kalau mimpi minum air putih begini, nah ini biasa, insya Allah panjang umur. Tapi kalau mimpinya minum warnanya putih, itu apa? Susu. Berarti kita dapat pengetahuan. Mimpi minum tua, ada juga mimpi doang. Itu tanda bahwa di dalam diri kita ini ada kecenderungan kepada yang haram. Bakal suka makan yang haram. Nah, nanti sampai ke situ ntar cerita kita ya. Ada yang mimpi makan tanah nggak? Ntar lagi mati tuh.
Mimpi dapat berlian. Wah, dia habis ngeliat toko kemarin terus ngayal. Ayo. Mimpi dicatok ular. Nah, itu juga ada maknanya. Kalau dicatok Habib lain lagi. Nabi Muhammad SAW kemudian dibersihkan. Itu fisik. Secara fisik dibersihkan. Setelah dimasukkan air itu, maka beliau SAW tambah jelas jalannya. Maka beliau kemudian dibawa oleh Sayyidina Jibril setelah dinaikkan ke atas buruk ke suatu kampung yang banyak kurmanya. Beliau menyebut negeri ini negeri yang subur. Itulah nama Thayyibah. Thayyibah, ardun Thayyibah, artinya negeri yang subur. Itu Nabi yang kasih nama waktu Isra. Apa kata Nabi? Tiba-tiba aku dibawa ke satu negeri yang sangat subur, Thayyibah. Tiba-tiba inilah yang akan menjadi tempat, aku dikabarkan inilah tempat hijrahmu. Dalam ilmu kewalian ini disebut penandaan. Jadi wali-wali itu suka nandain tempat dengan doa-doa, zikir-zikir, istighosah, itu penandaan. Apa kata Sayyidina Jibril? Salat di sini, hai Muhammad. Ya, salat 2 rakaat. Maka penandaan yang kuat itu pakai salat 2 rakaat. Menandakan bahwa ini wilayah akan ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, cuma 3 tahun setelah Nabi sholat di situ, beliau hijrah ke negeri itu. Nah, makanya ini saran untuk para kiai, kalau dapat isyarat diberi tanah oleh siapa, sholat di situ 2 rakaat, habis itu pergi. Kalau jodoh kita dimudahkan Allah, kalau enggak pasti ada aja masalahnya. Ya, ini mengambil dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama mau kerja, sholat 2 rakaat, minta ya Allah kalau benar mudahkan. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawa ke tempat Nabi Musa. Di situ Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, "Fa'idha huwa yusalli fi qabri." Aku tiba-tiba melihat Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Sholatnya Nabi Musa beda cara dengan Nabi Muhammad SAW. Cara sujudnya belum sempurna. Yang sempurna itu sujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada ilmunya nanti cara sujudnya, syariat orang terdahulu ada. Ya. Apa maknanya? Para nabi, para wali di dalam kuburnya, mereka masih melakukan proses ma'rifatullah. Itu sholat bukan sholat cari pahala. Orang udah mati masih cari pahala nggak? Orang udah mati masih dapat pahala nggak? Itu sholat apa itu? Itu namanya sholat ma'rifat, bukan sholat ibadat. Kalau kita ini sholat kita ibadat, cari pahala, bener. Tapi kalau di dalam kubur nggak ada lagi. Maka sholat ini sholat menambah ma'rifatullah. Jadi Nabi Musa selama dalam kuburnya menunggu kemunculan Nabi Muhammad SAW, sekedar ingin kemudian sholat di belakang Nabi menyempurnakan ma'rifatnya. Nanti kita coba lihat ya. Tiba-tiba kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke Baitul Lahmin. Baitul Lahmin artinya rumah daging. Disitulah Sayyidina Musa dilahirkan. Disitulah Sayyidatuna Maryam melahirkan Sayyidina Isa ibnu Maryam. Lalu kata beliau, aku disuruh untuk memarkir. Jadi markir itu sudah ada ilmunya dari dulu ya. Tapi kalau buruk itu diparkir cukup ditaruh aja. Taruh, diikat seperti onta itu diikat sih, nggak perlu kuat. Karena onta itu patuh sekali kepada tuannya. Masuklah Sayyidina Nabi SAW ke dalam Al-Masjid Al-Aqsa. Apa makna Al-Aqsa? Al-Aqsa, saya dulu meneliti teks-teks ulama terdahulu di Mekah, menyebut Indonesia dengan sebutan Al-Hind Al-Aqsa. India jauh, India udik. Jadi kita ini disebut orang udik sama orang Arab dulu. Oman jin antum tuh Al-Hind Al-Aqsa. Agak mendingan ada kalimat Syarqul Hind, India Timur. Sama artinya India udik. Jadi kita disebut orang kolot gitu sama orang-orang India dulu ya, sama orang-orang penjajah dulu. Tapi ternyata orang Arabnya ada di sini sekarang. Alhamdulillah kualat bib ya, kualat yang indah. Jadi Aqsa artinya jauh atau bisa timur, bisa berarti timur, tapi bukan timurnya Mekah, artinya jauh. Maka Al-Masjid Al-Aqsa ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil
Aqsa, masjid yang jauh sekali. Dulu belum ada GPS, benar nggak? Belum ada itu tuh mobilnya, mobil Toyota, Honda, apa itu ya, bid'ah semua itu ya. Nggak ada zaman Rasul itu. Bid'ah mubah, bid'ah kan bagi 5. Kalau sama kawan kita baginya 2 aja. Bid'ah sunnah, kalau kita enggak. Bid'ah bagi 5 sesuai dengan ilmu usul fikih. Kebetulan Habib kita ini takhususnya ilmu fikih dan usul fikih. Ngeri juga kalau duduk dekat beliau nih ya, takut dibid'ahin. Dari tadi ada bid'ah nggak, Habib? Baik. Masuklah Sayyidina Nabi SAW ke masjid. Ternyata arwah para nabi sudah ada di sana, kecuali 2 nabi. Nabi Idris, Nabi Isa itu punya fisik. Selebihnya cuma arwah. Tapi ingat, jika jin bisa menjelma bertubuh, malaikat pun bisa nyamar jadi manusia. Lebih tinggi nabi atau malaikat? Atau jin? Jin bisa nyerupain jadi genderuwo. Jin bisa nyerupain jadi kuntil anak, Pontianak kata orang Kalbar. Kita dari sono juga. Jin bisa nyerupain jadi pocong, ya kan? Kan jinnya orang sini beda sama jinnya orang Cina. Jin orang Cina gimana? Rapi ya. Jadi orang Barat ganteng-ganteng, pakai jas. Itu jasnya kita copotin aja, Bip ya. Eman, masa orang mati pakai jin, pakai apa? Pakai jas. Diaduin. Ini termasuk ini enggak pelecehan ya? Penistaan agama. Jika jin bisa menyerupai manusia, bisa bertubuh, jadi dia pinjam, nggak tahu tuh pakai energi apa dia bisa berubah. Malaikat bisa yatamatsal rajulan sawiyya, bisa menyerupai laki-laki yang sempurna, rajulan sawiyya, sawiyya kamilan. Masa Nabi gak bisa? Bisa Nabi, karena Nabi di atas para wali di atas para malaikat. Maka jangan heran Nabi-Nabi itu bisa datang secara fisik. Nabi Muhammad bertemu ruh atau fisik? Dua-duanya sebenarnya, tapi tidak disebutkan di teks itu, cuma disebutkan Anbiya wal Mursalun. Itu ketemu zahir dan fisiknya waktu naik ke langit itu kan. Iya ruhnya, iya jasadnya. Nah, kalau pakai fisik nggak muat waktu itu. Waktu di Al-Masjidil Aqsa ini dimensinya sudah beda, alamnya sudah beda, udah alam arwah-arwah suci. Ya. Jadi kalau ada sekarang orang ngaku ngelihat jin, indigo, kok percaya? Sama orang ketemu Nabi kok nggak percaya? Ya, maka Nabi ngomong, man ra'ani fil manam fasayarani yaqza. Yang mimpi ketemu aku akan melihatku dalam keadaan jaga, ketemu fisik. Cuma orang nggak lihat, orang nggak nyangka kalau itu Rasulullah SAW. Apalagi Sayyidina Khidir alaihissalam. Ya. Kadang-kadang dia mampir, Bib. Ya, ngeliatin kita. Nabi Musa aja diajar Nabi Khidir, siapa kita ya? Kita lebih pantas diajar oleh beliau ya. Salatu salamu alaika ya sayyidina beliau. Maka Nabi beliau mengatakan faqaddamani Jibril, lalu Jibril menyuruhku ke depan, a'ummuhum, untuk mengimami mereka sholat. Tuh, coba lihat. Kalau kita belajar fikih gimana, Bib? Orang yang jadi imam itu yang paling banyak hafalan, terus paling afqah, paling paham. Kalau udah sama paham, paling tua fisiknya. Nah, ini terjawab semua nih. Nabi Muhammad secara fisik baru lahir, umurnya 48 atau 47 tahun atau 50 tahun kalau versi satu riwayat ini. Mengimami Nabi Adam yang umurnya di atas 1000 tahun. Kan beliau di surga udah berhari-hari. Satu hari di surga 1000 tahun di muka bumi. Jadi Nabi Adam itu umurnya ribuan tahun. Tapi ketika di bumi, ya cuma seharinya sorga lah kira-kira umurnya. Kalau Nabi Nuh umurnya kurang 50 tahun sedikit, jadi kira-kira kurang 5 menit lah di sorga. Kurang dikit. Itu Nabi Nuh. Lama nggak hidup di surga? Lama. Maka orang bosan kawin di sono. Kalau di sini doyan ya. Ada tertawa telat. Nabi Muhammad SAW memimpin sholat mereka karena beliaulah yang lebih tua. Dalam hadis Imam Abu Nuaim Tabrani ya, hadisnya Hasan disebutkan ya, ana
aku awwalu nabiyyin, awal nabi yang dicipta, khuliq, tapi akhiruhum ba'sa, yang terakhir diutus. Ana awal, aku yang pertama, bukan Nabi Adam. Diutus Nabi Adam yang pertama. Jadi kalau orang bertanya, siapakah Nabi yang pertama? Jawabannya Nabi Muhammad. Tapi ke siapakah Nabi yang pertama diutus? Baru Nabi Adam. Ini harus dibenerin nih cara nulis. Apa di sekolah-sekolah kurang tepat cara nulisnya. Anak-anak kita harus, enaknya masuk pesantren sih ya. Cuma kan gak semua orang cocok masuk pesantren. Jelas, jadi awwalu nabiyyin bu'itsa, nabi pertama yang bu'its, yang diutus betul Nabi Adam. Di langit, di surga. Kalau di bumi yang pertama diutus Nabi Nuh. Beda lagi. Nah, ajaran sesat gak, Bib? Tolong tegur, Bib ya. Beliau pertama Nabi. Berarti pertama di alam mana? Ternyata kejelasannya ada di riwayat Tirmizi, pengarang kitab ini. Ya ada di sini, ada di hadis ini. Apa kata beliau? Ketika sahabat nanya, ya qalu, kata Abu Hurairah, mata wajabat lakan nubuwah? Kapan ditetapkan engkau sebagai seorang nabi? Jawaban beliau apa? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum ada, aku udah jadi nabi. Begitu ngomong nggak sombong loh. Itu ngomong tentang hakikat diri, itu boleh. Sesekali ini Pak Haji Rahman ini boleh ngomong, saya ini dewan. Nah, boleh sesekali. Tapi jangan tiap hari, kita juga bengah dengarnya. Sesekali dipakai itu. Nah, Nabi Muhammad sesekali pakai, tapi beliau lebih sering ngomong ana basyarum mithlukum. Saya manusia biasa, saya bisa lupa kayak kalian. Nah, itu Nabi lagi acting namanya. Nabi itu masa bisa lupa, ya kan? Gak ada Nabi lupa. Itu lupa dilupakan, sebuah Isra diisrakan. Nabi lapar, mungkin nggak percaya nggak Nabi lapar? Gak percaya nih. Beliau ngomong innama, jadi ketika semua sahabat makan, dikasih makan sama Nabi nggak makan. Satu kali 3 hari mereka nggak makan, Nabi kuat. Sahabat-sahabat dan jerit, wah Rasulullah, kami belum makan. Itu pemimpinnya Abu Hurairah tuh. Makanya ada orang salah paham tentang ada Abu Hurairah, dikira Abu Hurairah ini monster perut. Itu mereka sul adab sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang disayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santri beliau yang paling rajin lah. Ketika semua orang bekerja, kawin, dia nggak kawin-kawin dia. Meninggal Rasulullah baru dia nikah, baru dia kerja. Abu Hurairah bukan orang yang perutnya besar seperti yang diceritakan pembenci sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah datang ke Rasulullah, perut kami belum makan 3 hari. Nabi acting juga, ditaruh batu 2 atau 3. Itu hadisnya sahih. Tapi di hadis yang lain di mana kita tahu kalau Nabi ini lagi acting? Bukan Nabi ini suka memalsukan diri, enggak. Begitulah Allah nyuruh, dah Muhammad sekarang kamu seperti orang lapar beliau. Sekarang kamu seperti orang nggak perlu makan. Kata Nabi, innama saqani rabbi wa at'amani. Yang ngasih makan minum aku langsung Allah. Udah kalian makan semua, makan minum semua, aku nggak perlu. Jadi Nabi itu yang penting umatnya makan, beliau nggak makan nggak apa-apa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi, karena bintik hitam tadi sudah dibersihkan dari kalbu beliau. Kalau kami ini yang para dai, para ustadz, muallim, para guru ini, bintiknya bukan 200, 2000. Jadi mohon maklum jika sesekali sisi kemanusiaan kami muncul, ya, sisi manusiawi. Ini bukan orang suci, ya. Biar saya aja yang ngomong, Bib. Bukan orang suci, orang biasa ini semua. Depan aja yang alim-alim mukanya soleh-soleh kayak nggak nafsu gitu kan. Serius, yang di bawah lebih nafsu lagi. Kita aja ngaji punya nafsu, ya, apalagi yang di bawah. Nabi sering disuruh begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau mengatakan, aku sudah diangkat jadi Nabi, Adam belum dicipta, itu bukan sombong, itu namanya tahaddus bin ni'mah. Ya, akhir surat Ad-Duha apa? Coba bacain. Ini lagi murojaah nih, ayo bacain. Kalau Habib mesti hafal. Ayo. Akhir surat Duha. 1, 2, 3. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Masa itu nggak hafal? Gimana mau masuk surga? Pernah masuk surga nggak pakai Ad-Duha, pakai la ilaha illallah. Cuma makom di surga 1 huruf Quran. Kalau hafal Wadduha sampai akhir kan makomnya tinggi tuh. Terhadap nikmatmu
nikmat Rabbmu hai Muhammad, maka ceritakanlah. Maka Nabi kalau cerita tentang nikmat itu bukan sombong, itu memang beliau sedang bertahadus, namanya syukur. Jadi cara syukur itu boleh cerita. Misalnya saya bilang nih, saya punya ini, alhamdulillah diizinkan dititipkan Allah, itu boleh sesekali, itu yang sudah sering juga. Ya, Nabi Muhammad SAW lebih tua dari semua para nabi, maka beliaulah yang pantas jadi imam. Paham kira-kira di situ? Selesai jadi imam, beliau keluar dari masjid. Sayyidina Jibril menyodorkan 2 bejana, satu kendi, satu isinya tua, satu isinya susu. Karena sudah dibersihkan noda hitam itu, maka beliau memilih secara natural, secara fitrah susu, bukan memilih khamar. Apa kata Sayyidina Jibril? Engkau betul-betul sudah mengikuti fitrahmu. Berarti pembersihan yang tadi itu berhasil. Berarti benarlah ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita Mira udah masuk surga tuh, Bib. Kayaknya di surga, kayaknya tua halal nih. Langsung kita minum kayak gitu. Ya. Setelah itu beliau mau naik. Maka di Masjidil Aqsa itu ada 2 masjid kan, di situ ada Sakhra, ada satu lagi. Di situ ada satu batu tempat Nabi berdiri. Itulah penghubung antara bumi dengan langit. Ini disebutkan seingat saya di kitab Tazkirah, ya, tapi di situ nggak terlalu eksplisit. Bahwa semua orang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar pertama. Jadi bumi ini hancur lalu semua orang dibangkitkan. Ini sebelum naik ke padang mahsyar yang di sana ada mizan, di sana ada hisab, itu dikumpulkan di situ. Itu terminalnya, terminal terakhir berangkat di situ. Maka Nabi Muhammad, para zuriat beliau yang mewarisi ilmu beliau, para ulama, para kiai, para guru itu sibuk cari muridnya. Ketika semua orang mengatakan, nasibku gimana nih? Egoisme tuh. Ya. Para masyaikh, para kiai, para habaib yang memimpin umat mengikuti guru mereka, menjid mereka, Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ummati, ummati. Guru mengatakan, mana muridku, mana muridku. Begitu mereka. Jadi nggak mikirin kita, nggak mikirin dirinya, mikirin kita semua.